وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. JRK saiki mantan kuwi gerombolan Islam anyar. Gerombolan Islam anyar. Jadi seakan-akan menisbatkan para mantan menjadi sebuah gerombolan sendiri, membuat majmu'ah, sebuah perkumpulan sendiri untuk melengkapi, ada yang mengatakan untuk melengkapi 73 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, para penyimak, para pemerhati, para pengintip video ini, karena takut bapak-bapak pengurusnya melihat, dilaporkan, maka terima ngintip-ngintip lah, tidak masalah. Yang saya hormati, alhamdulillah pada kali ini tanggal 18 bulan Agustus tahun 2021, alhamdulillah bertepatan juga sebagian melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah tanggal 9, tanggal 10 besok 9-10. Saya ucapkan selamat untuk melaksanakan puasa sunnah, dan semoga kita selalu tetap dalam perlindungan Allah, tetap dalam akal yang sehat, tetap dalam kritis dalam menetapi agama yang benar-benar sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, pada kesempatan hari ini atau pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa semacam hinaan, semacam omongan, baik di komentar maupun di ucapan yang nyata, yang mungkin juga diterima ucapan-ucapan itu oleh para muhajir atau para kawan-kawanku yang hijrah selama ini di berbagai daerah. Misalnya seperti ini. JRK saiki mantan kuwi gerombolan Islam anyar. Gerombolan Islam anyar. Jadi seakan-akan menisbatkan para mantan menjadi sebuah gerombolan sendiri, membuat majmu'ah, sebuah perkumpulan sendiri untuk melengkapi, ada yang mengatakan untuk melengkapi 73 golongan. 73 golongan. Ada lagi kata-kata ucapan saiki mantan bingung. Nah, bingung arep melu ning endi? Nah, golongan endi? Dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, hal ini menunjukkan para saudara kita dalam memahami sebuah agama itu adalah ketergantungan dalam sebuah golongan. Jadi ketergantungan sebuah golongan. Jadi dia menafikan tentang bagaimana orang itu di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughnih. Dia lupa, bukan menafikan tapi dia lupa, mereka lupa bahwa di akhirat nanti yauma yafirrul mar'u min akhihi, semua orang akan terpisahkan. Dia akan sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam surat Abasa kan seperti itu. Jadi seakan-akan sebuah golongan itulah yang akan menyelamatkan dirinya terlepas dari golongan di dalamnya adalah golongan Islam. Ucapan-ucapan seperti itu bukan serta-merta tanpa dalil. Ucapan-ucapan seperti itu juga beliau atau mereka juga didasarkan atas dalil. Dalil apa? Yaitu yang paling menjadi doktrinnya adalah dalil yang diriwayatkan dalam Tirmidzi. Hadis Tirmidzi disebutkan, misalnya dalam Tirmidzi
Saya potong hadisnya. Wa inna hadhihi millata sataftariku ala 73. Sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Redaksi pertama. Redaksi pertama itu yang sering dibacakan, itu. Jadi bahwasanya agama Islam itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan dia akan masuk neraka, dan yang 1 golongan masuk surga, wahiyal jamaah, yaitu jamaah. Dan itu yang sering dibacakan. Ada 2 riwayat dalam hadis ini, ada beberapa, bukan hanya 2 riwayat, banyak riwayat yang termasuk lafadznya seperti ini. Wa inna hadhihi millata sataftariku ala 73. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang ini 2 orang disebutkan. Hampir nyaris tak pernah jenengan mendengar dalil itu, tidak pernah. Yang ada kata-kata ma ana alaihi wa ashabi. Sama pengertiannya, yaitu agama Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan yang 1 masuk surga. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Siapakah yang 1 itu? Kata sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Siapapun itu yang menetapi apa yang saya tetapi dan sahabat saya, itulah yang 1 yang disebut dengan firqatun najiyah, dari golongan yang selamat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, bicara tentang 72 golongan, sudah banyak yang sudah menjelaskan, banyak di YouTube-nya atau di video-videonya para ustadz-ustadz yang senior, para dokter-dokter sudah menjelaskan dengan panjang lebarnya. Yang intinya, kalau saya menyimak beberapa video maupun penjelasan para ulama-ulama yang sudah mu'tabar, sudah dikenal, intinya 72 golongan itu tidak sampai masuk kepada kekafiran, tidak masuk neraka pun juga tidak langgeng. Sebagian ulama menjelaskan seperti itu, nggak sampai khalidina fiha abada. Namun yang kita bahas adalah yang 1 golongan ini. Yang 1 golongan ini yang kita bahas lagi, bukan kesana kemari, yaitu klaim 1 golongan ini saja, yaitu saudara tua kita atau saudara kita, golongan kita ya Jokam itu, yang mengklaim dengan dalil ini. Lalu biasanya dalam ceramahnya ditambahi setelah menjelaskan itu, yo awake dhewe iki, yo golongane jamaah awake dhewe iki sing siji, sing kabeh iki hukume firqah. Maka termasuk JRK atau para mantan dimasukkan dalam firqah. Firqah itu dalam konotasinya jelek, pokoknya firqah. Perpecahan, nah, sebelum rokok kabeh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, kalau kita pahami dalil ini dalam mengaji, saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan waktu itu ngaji juga di Kutubus Sittah, alhamdulillah, dan saya juga bukan hanya ngaji, juga menyampaikan Kutubus Sittah juga. Nah, waktu jadi murid ya ngaji, waktu sudah jadi guru ya saya ngajar juga Bukhari, Muslim, Abu Daud. Alhamdulillah sudah pernah semua, Ibnu Majah sampai selesai. Malah Bukhari dari awal sampai akhir saya sendiri, alhamdulillah saat itu, dengan pemahaman saat itulah. Lalu sekarang gini pertanyaannya, di dalam tulisan itu tulisan tentang masalah wa inna hadhihi millata sataftariku itu juga, itu ada kata-kata yang belum dibaca, yaitu komentar atau ta'liqat, bukan ta'liqat ya, komentar ucapan, karena masuk dalam, sudah ditulis dalam Imam Tirmidzi maksudnya. Itu ada yang dibaca. Sebagian kawan-kawan ada yang mengatakan ini sengaja dihilangkan. Kenapa? Kalau sampai dimaknani seperti ini, maka akan terjadi pergeseran pemahaman. Dalam dalil itu yang disebutkan, sering dibuat dalil itu disebutkan di sini, dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi, wa tafsirul jamaah inda ahli ilmi. Pengertian jamaah menurut Nabi ya, menurut ahli ilmu yang dijelaskan oleh Nabi tadi, hum ahlul fiqhi wal ilmi wal hadis. Sedikit saja saya jelaskan. Yang dimaksud jamaah menurut ahli ilmu di sini adalah
mereka ahli fikih, ahli hadis, kemudian ahli ilmu secara umum. Maka barang siapa yang mengikuti ketiga ahli itu, maka menjadi firqatun najiyah, selamat. Itu logis, masuk akal. Oh iya ya. Jadi siapa yang mengikuti ahli ilmu, ahli hadis, ahli ilmu yang ahli fikih itu, maka tentunya selamat, menjadi firqatun najiyah, selamat. Iya, masuk akal juga. Yang dimaksud para ulama memberikan nama jama'atul manhaj atau manhajiyah, disebut jamaah manhaj, cara melonono wong ahli ilmu, wong pinter. Nah, ngono lho intine ngono kuwi. Nah, itu selamat baru. Jadi bukan semata-mata dalam sebuah golongan. Hanya itu golongan. Oh, kok dadi golongan asobiyah nanti. Tetapi ahli ilmu juga tidak menutup kemungkinan membuat selah. Ya ada memang jamaah bersifat berkumpul itu ada pemimpin. Misalnya dijelaskan dalam hadis Bukhari, Muslim juga ada tentang Hudzaifah bin Yaman ketika bertanya kepada Nabi tentang zaman khair dan zaman syar. Kemudian pada akhir cerita karena panjang hadisnya, kemudian Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi, lalu bagaimana sikap saya saat menjumpai zaman syar, zaman yang jelek? Kata Nabi, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu menetapi jamaahnya orang Islam. Jamaahnya orang Islam wa imamahum, dan pemimpin mereka. Berarti memang ada ijtima', ada perkumpulan itu ada. Lalu pertanyaannya, jama'atul muslim itu jamaah wong Islam yang melaksanakan rukun Islam. Ya. Jadi bukan diklaim semata hanya sebuah golongan itu saja, tidak bisa. Maka pembahasan kali ini sekaligus saya menyampaikan tentang apa itu syubhat. Ta'dil syubhat yang dipahami mendarah mendaging, mulai dari bawah sampai atas, pokoknya golongannya awake dhewe iki sing paling bener sesuai dengan dalil seperti ini. Ada mengutip ucapan ulama misalnya, al-jama'atu alladzina jatama'u 'alal imam al-muwafiq li kitabillahi wa sunnah wa yubayyi'unahu wa yuti'unahu bil ma'ruf misalnya. Ini yang sering jadi dalil, landasan dalil. Jadi jamaah itu adalah alladzina jatama'u 'alal imam, yang berkumpul pada imam, al-muwafiq li kitabillah, yang nyocoki kitab Allah wa Rasul, wa yubayyi'unahu wa yuti'unahu bil ma'ruf, dia berbaiat, dia taat bil ma'ruf. Lalu itu juga ada pertanyaan, emang jenengan wis nyocoki sunnah? Emang jenengan wis nyocoki muwafiq li kitabillah? Hukum aja masih nebeng ibaratnya. Hukum aja masih nebeng, pernikahan saja masih nebeng, mau haji juga nebeng. Tidak independen, mempunyai aturan sendiri, tidak. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Maka sebagai closingnya, 73 golongan itu yang Anda nisbatkan termasuk JRK atau para mantan masuk dalam golongan itu, maka tentunya salah. Yang kedua adalah Anda harus bertanya, mosok toh 70 golongan mung awake dhewe tok ya tok lho, golongan awake dhewe tok mung dengan jumlah sekian, hanya sekian ribu atau sekian juta dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar, waras, berpikir kritis, sehingga panjenengan harus melihat ke sana. Oh, lah nek wong kae kok salate tertib piye? Lho kok wong kae sedekahe akeh piye? Lho kae kok tapi kok ora jamaahku. Nah, maka persoalannya bukanlah tentang masalah golongannya, tetapi dia mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksudkan Nabi Muhammad pun masalah golongannya juga tentunya sudah dengan konsekuensi Islam, artinya konsekuensi Islam. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Semoga panjenengan semua diberikan akal yang selamat, akal yang waras, akal yang sehat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar